Bismillahirrahmanirrahim. Kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, saya nyatakan dioperasikan. Pada hari Senin 2 Oktober 2023, Presiden Indonesia waktu itu Joko Widodo telah meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB. Proyek yang digadang-gadang sebagai simbol modernisasi transportasi nasional ini ternyata menyimpan banyak persoalan, mulai dari pembengkakan biaya, risiko utang, akses terbatas, hingga potensi kerugian bagi negara. Saat ini proyek tersebut banyak menuai kecaman karena biayanya terus menggelembung, tak sesuai dengan perkiraan awal. Bahkan untuk menyukseskan proyek tersebut, pemerintah harus mengemis pada APBN agar mendapatkan dana. Menteri Perhubungan 2014 sampai 2016, Ignatius Jonan, beberapa kali mengungkapkan keberatannya soal keberadaan rencana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta api super cepat. Sebagai pribadi ya, dan sebagai direktur utama kereta api saya nggak pernah sepakat soal iya? Oh iya. Kenapa? Bukannya bagus, Pak? Ya suka-suka saya. Dikutip dari pemberitaan Kompas.com 3 September 2015, Jonan kala itu menegaskan, selama ini tidak perlu ada moda transportasi semacam kereta cepat untuk rute Jakarta-Bandung. Kata dia, secara teknis, kereta cepat yang memiliki kecepatan di atas 300 km per jam tidak cocok untuk rute pendek seperti Jakarta-Bandung yang hanya kisaran 150 km. Menurut Jonan, kereta cepat idealnya dibangun untuk rute-rute jarak jauh, misalnya Jakarta-Surabaya. Selain itu, ia berpendapat bahwa pemerataan pembangunan kereta di daerah-daerah di luar Pulau Jawa jauh lebih penting mengingat masih banyak daerah di luar Pulau Jawa yang bahkan melihat kereta api saja tidak pernah. Pembangunan kereta api di luar Pulau Jawa dinilai lebih efektif dari segi pemerataan pembangunan karena kualitas akses jalan yang jauh tertinggal jika dibandingkan di Pulau Jawa. Selain itu, hal ini juga jauh lebih hemat dari sisi anggaran. Jonan bahkan sempat menolak menerbitkan izin trase pembangunan kereta cepat karena dinilai masih ada beberapa regulasi yang belum dipenuhi, terutama terkait masa konsesi. Ia menambahkan bahwa pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa akan membebani anggaran negara. Sementara, wilayah lain belum memiliki fasilitas transportasi tersebut. Banyak di daerah yang lihat kereta saja tidak pernah, ujarnya ketika itu. Sebagai Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama sektor perkeretaapian di Indonesia saat itu, juga diketahui tidak hadir saat acara groundbreaking proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal acara groundbreaking pada Januari 2016 tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Hingga akhirnya Presiden Jokowi memberhentikan Ignatius Jonan dari posisi Menteri Perhubungan pada 27 Juli 2016 dan digantikan oleh Budi Karya Sumadi. Pencopotan Jonan pun menjadi tanda tanya besar. Apa alasan Jokowi mencopot menteri yang mampu membuat gebrakan di KAI dan menguasai betul bidang perhubungan? Namun seperti biasa, jawaban beliau selalu tidak jelas dan ambigu. Ia hanya beralasan, reshuffle kabinet diperlukan agar kabinet bekerja lebih cepat, efektif, dan solid. Asumsi pun menguat bahwa Jonan dicopot karena bersikeras menolak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas pemerintah. Tidak hanya Jonan, banyak juga pengamat ekonomi yang mengkritik secara keras terkait pembangunan kereta cepat ini. Salah satunya adalah ekonom terkenal almarhum Faisal Basri. Faisal Basri pernah menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak layak secara bisnis, sehingga dipastikan sulit balik modal. Bahkan, Faisal Basri secara sarkas mengatakan, sampai kiamat pun proyek tersebut tidak akan bisa menutup investasi yang sudah keluar. Dan hari ini, belum sampai 2 tahun setelah KCJB diresmikan, aroma-aroma keboncosan anggaran mulai tercium. Dari sebelumnya pemerintah yang menjanjikan proyek ini tidak akan menggunakan APBN, justru sekarang berbalik arah dan dalam kutip menjadi beban negara karena menyedeot APBN triliunan. Pada video ini kita akan membahas secara mendalam mengenai proyek kereta cepat yang menjadi legasi Presiden Jokowi dalam mengukuhkan namanya sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB adalah kereta cepat pertama di Asia Tenggara, dibangun dengan teknologi asal Tiongkok. Jalurnya membentang sejauh 142 km dari Stasiun Halim di Jakarta hingga Stasiun Tegaluar di Kabupaten Bandung. Dengan kecepatan operasional hingga 350 km per jam, KCJB diklaim mampu memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung
menjadi hanya 36 sampai 40 menit. Secara teori, proyek ini terdengar sangat menjanjikan. Namun dalam praktiknya, berbagai masalah muncul sejak tahap awal pembangunan. Awalnya, biaya pembangunan KCJB diperkirakan hanya sekitar 5,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 80 triliun rupiah. Pemerintah saat itu menegaskan proyek ini berbasis business to business tanpa menggunakan dana APBN. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Hingga tahun 2023, biaya proyek membengkak menjadi lebih dari 7,5 miliar dolar. Pembengkakan biaya atau cost overrun ini terjadi akibat berbagai faktor. Pembebasan lahan yang lambat, perubahan desain jalur, pembangunan terowongan panjang, kenaikan harga material, serta dampak pandemi COVID-19 yang menghentikan sementara progres konstruksi. Pembengkakan biaya inilah yang kemudian memaksa pemerintah ikut turun tangan memberikan penyertaan modal negara melalui PT KAI. Padahal sebelumnya, pemerintah berulang kali menyatakan bahwa proyek ini tidak akan menggunakan uang rakyat. Selain masalah biaya, isu lain yang lebih serius adalah beban utang. Mayoritas dana pembangunan KCJB berasal dari pinjaman luar negeri, khususnya dari China Development Bank, dengan nilai sekitar 4,5 miliar dolar Amerika. Pinjaman ini tentu harus dilunasi, lengkap dengan bunga yang cukup besar di kisaran 3,4%. Kekhawatiran muncul jika pendapatan dari tiket penumpang tidak mampu menutup biaya operasional dan cicilan utang. Dalam kondisi seperti itu, maka BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia, yang akan menanggung kerugian. Karena PT KAI adalah BUMN, secara tidak langsung, risiko keuangan ini akan kembali membebani negara. Dengan kata lain, walaupun proyek ini digadang-gadang tidak memakai dana APBN, pada praktiknya risiko utang bisa tetap jatuh ke pundak rakyat Indonesia. Selain pembengkakan biaya dan utang, KCJB juga menghadapi masalah lain, yaitu akses terbatas. Stasiun akhir kereta cepat berada di Tegaluar, Kabupaten Bandung, sekitar 15 sampai 20 km dari pusat kota. Lokasi ini membuat penumpang masih membutuhkan transportasi tambahan untuk sampai ke pusat kota Bandung. Dengan kondisi ini, efisiensi waktu yang dijanjikan KCJB berkurang drastis. Memang benar perjalanan dari Jakarta ke Bandung bisa ditempuh hanya 40 menit, tetapi perjalanan dari stasiun Tegaluar ke pusat kota bisa menambah waktu setengah hingga 1 jam. Akibatnya, keunggulan kereta cepat dibanding moda transportasi lain seperti mobil pribadi, bus, atau kereta argo parahyangan menjadi tidak terlalu signifikan. Kritik lain juga menyasar pada jarak jalur yang relatif pendek, hanya 142 km. Bandingkan dengan proyek kereta cepat di Jepang, Prancis, atau Tiongkok, yang rata-rata menghubungkan kota dengan jarak lebih dari 400 km. Dengan jarak pendek seperti ini, banyak pihak menilai biaya sebesar 120 triliun rupiah terlalu besar untuk keuntungan yang terbatas. Proyeksi jumlah penumpang KCJB adalah sekitar 30.000 hingga 40.000 orang per hari di awal operasional, dengan harapan meningkat hingga 60.000 per hari dalam beberapa tahun ke depan. Namun, target ini dianggap ambisius. Harga tiket KCJB dipatok di kisaran 250.000 hingga 350.000 sekali jalan. Bagi sebagian masyarakat, harga ini cukup mahal. Apalagi masih ada pilihan lain yang lebih murah, meskipun waktunya sedikit lebih lama. Jika jumlah penumpang tidak sesuai harapan, pendapatan KCJB tidak akan cukup untuk menutupi biaya operasional dan cicilan utang. Dengan kata lain, risiko kerugian dari sisi pendapatan sangat besar. Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, sudah mengingatkan bahwa proyek KCJB mengandung risiko fiskal bagi Indonesia. Jika proyek ini gagal mencapai proyeksi penumpang dan keuntungan, maka kerugian harus ditanggung oleh BUMN dan berpotensi membebani APBN. Fakta bahwa pemerintah akhirnya memberikan suntikan dana PMN penyertaan modal negara, menegaskan bahwa negara tidak bisa sepenuhnya lepas tangan. Ini menimbulkan kritik bahwa proyek kereta cepat yang awalnya digadang sebagai simbol kemandirian bisnis justru berubah menjadi beban fiskal jangka panjang. Sejarah kini mencatat bahwa pemerintah pernah merealisasikan sebuah proyek yang sejak awal sudah menuai kritikan dan penolakan dari para ahli, bahkan dari menterinya sendiri, mengingat besarnya biaya yang harus ditanggung negara, serta ketidakjelasan proyeksi keuntungan jangka panjang yang dinilai sangat tidak masuk akal. Mulai dari pembengkakan biaya dari 80 triliun menjadi lebih dari 120 triliun,
risiko beban utang luar negeri yang besar, akses stasiun yang tidak strategis, jarak jalur yang relatif pendek, hingga potensi kerugian anggaran. Membuktikan bahwa kematangan dalam perencanaan jauh lebih penting daripada ketergesa-gesaan hanya demi menciptakan legasi untuk memperkuat citra publik, yang pada akhirnya justru dapat mencoreng wajah sendiri. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah suatu saat proyek ini akan membawa keuntungan jangka panjang bagi Indonesia, atau justru menjadi beban keuangan negara selamanya? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, Anda boleh like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa.